Siput mungkin lebih dikenal sebagai hama bagi tanaman para petani. Namun di Thailand, siput ternyata bisa menghaluskan kulit wajah. Loh, siput yang merupakan hama bisa menghaluskan... Libur telah tiba. Hore. Aduh, Unikers, gimana nih? Nih, Ule udah siap-siap untuk liburan. Unikers, udah pada bangun belum? Udah pada mandi belum? Udah pada makan sore belum? Kalau gitu Ule membuka acara dulu ya. Selamat sore dan assalamualaikum Unikers yang ada di rumah. Ketemu lagi nih. Unik itu di sini. Pokoknya di mana-mana. Yang jelas setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat Ule bakal nemenin Unikers yang ada di rumah. Bakal nampilin video-video yang lucu, yang gokil, video yang bikin muka kita tersenyum nih. Yang jelas masih ada cerita lagi yang lebih unik lagi. Tapi ngomong-ngomong, Ule lagi ada di MNC Travel and Service. Ule mau cari tiket pesawat. Katanya nih kemarin kan BBM udah turun tuh. Nah, harga tiket pesawat sekarang pada turun juga. Pada murah-murah gara-gara BBM turun. Makanya Ule pengen mengambil momen ini, kesempatan ini untuk mencari tiket karena I want to going to holiday. I want going to Portugal. Purwokerto lewat Tegal, Prancis, perapatan Ciamis. Tapi nggak kesana, Ule mau ke Amerika yang jelas ya. Ule mau masuk ke dalam. Tapi Unikers jangan dulu nih, jangan kemana-mana. Masih ada lagi nih video yang lebih lucu kayak Pikachu, lebih asik kayak di Tasik, lebih santai kayak di pantai. Entar, encis, entar. Yuk masuk ke dalam yuk. Melakukan aksi demonstrasi biasanya dilakukan dengan ramai-ramai, apalagi jika terkait kasus korupsi. Nah, di Semarang, seorang aktivis anti korupsi dengan PD melakukan demonstrasi tunggal. Purbo Setiawan berdemo menuntut mantan wali kota Semarang Sukawi Sutarip untuk dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi program Semarang Pesona Asia tahun 2007. Dalam aksinya, ia bahkan rela berjalan sejauh 10 km untuk menyampaikan aspirasinya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Purbo menuntut kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah agar bisa memberikan tekanan kepada Kejari Semarang agar meningkatkan status Sukawi Sutarip menjadi tersangka. Purbo mengaku ia sengaja melakukan aksi demo tunggal karena merasa masyarakat saat ini sudah tidak memperhatikan lagi kasus korupsi. Sementara itu, petugas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang menerima Purbo mengatakan tuntutan tersebut akan disampaikan kepada atasannya. Semoga saja aksi Purbo ini bisa menjadi inspirasi rakyat Indonesia lainnya ya, untuk terus berperang melawan korupsi. Sampah, bagi kebanyakan orang merupakan benda yang tidak ada gunanya lagi. Namun bagi pelajar sebuah taman kanak-kanak di Medan, mengumpulkan sampah sangat berarti untuk dijadikan tabungan yang menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Yakni dengan mengirim sampah tersebut ke bank sampah. Apalagi bank sampah mau menampung sampah yang dikumpulkan dari masyarakat Kota Medan. Sehabis belajar, para siswa di Taman Kanak-Kanak Pendidikan Al-Quran ini secara bergiliran diwajibkan mengumpulkan sampah organik yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Biasanya, sebelum melakukan aktivitas ini, para guru tidak bosan-bosannya memberi pengetahuan tentang manfaat sampah. Sampah yang dikumpulkan para pelajar ini nantinya akan ditabung ke bank sampah untuk ditukar dengan uang tunai yang dapat diambil dalam waktu 3 bulan sekali. Hasil penjualan sampah akan menjadi tabungan bagi para murid. Menurut pihak sekolah, semenjak rutinitas ini dilakukan, para siswa tidak pernah lagi membuang sampah sembarangan. Wah, sungguh kegiatan yang sangat inspiratif sekali ya pemirsa. Selain bisa mendapatkan uang, kita juga bisa melestarikan lingkungan.
kok ada patung begini. Ada bisa dibantu, Pak? Itali rumah. Dibantu Mbak, rumah saya banyak itu kebanjiran, tolong dibantu ya bisa. Tolong dibantu, pura-pura bantu. Enggak bercanda man. Iya. Ini kebetulan nih saya mau holiday. Oh, holiday. Mau holiday kemana? Kita lagi ada promo, Pak. Oh, where? Promonya itu ke Eropa. Eropa? Dan Amerika. Yes, of course. Iya. And then? Hanya paling Asia nanti kita ada promonya. Oh, Asia itu. Singapura, Hong Kong, dan Bangkok. Maybe how many? Kalau ke Eropa itu sekitar $800. $800. Wait. I think lah. 800, 10,000 berarti 10 juta. Kira-kira 10 juta. Oh iya. Udah saya kemarin baru cair uang saya yang 2 miliar itu bentar. Boleh kayaknya saya ke Eropa, tapi kira-kira prasyaratnya apa aja tuh? Kalau persyaratannya nanti Bapak harus buat visa. Yes, of course. Pasportnya. And then? Gitu. Dan masih banyak lagi nanti setelah Bapak ikutkan nanti saya akan jelaskan apa aja. Oh, but passport and visa not in bikin di sini, make di sini. Bisa, No. langsung bisa. Oh, bisa. Bisa. Oh, tapi bisa langsung pergi. Bisa. Hari ini juga. Today. Bisa. Oh. Bisa. Jadi Bapak misalnya harus booking dulu sekarang. Yes. Baru nanti cerita tentang Bapak baru Bapak pergi. Oh, I think I langsung going to No. Eropa. No. Oh, ya sudah kalau begitu. Just a minute. Ini nih ya Unikers di sini nih. Ternyata Ule pikir datang dikasih tiket bisa langsung pergi. Ternyata no. Ya sudah. Nih masih ada lagi video yang lebih unik lagi nih ya. Yang lucu kayak Pikachu, yang asik kayak di Tasik, yang santai kayak di pantai. Ini Bang ngomong itu, kamera ngomongnya bentar. Entar gitu aja. Entar gitu. Ini aja. Dia ngatas kamera atas. Entar gitu. Entar gitu. Nah, lihat dulu ya. Entar. Ular merupakan binatang melata yang cukup ditakuti. Namun di Kebumen, Jawa Tengah, 2 bocah kakak beradik memperlakukan seekor ular piton raksasa layaknya binatang peliharaan seperti kucing atau anjing. Halwa Kamal 9 tahun dan Aksa Kamal 7 tahun. Bocah asal Kecamatan Pejagon, Kebumen ini setiap harinya menghabiskan waktu bersama hewan kesayangan mereka, yakni seekor ular piton dengan besar nyaris 2 kuintal. Waduh, berani bener ya kedua bocah ini. Rupanya orang tua mereka adalah pencipta reptil dan keduanya telah diajarkan untuk mencintai hewan melata sejak kecil. Tak hanya bermain, saat sedang tidur pun ular piton turut menemani Halwa dan Kamal. Sesekali ular melilit tubuh 2 bocah tersebut, namun ini sudah biasa. Keluarga pencinta ular ini sudah memelihara ular sekitar 5 tahun yang lalu. Koleksi ular-ularnya sekitar puluhan ekor, dari ukuran paling kecil dengan panjang 3 meter hingga panjang 7 meter dan berat nyaris 2 kuintal. Kamal Mubarok yang merupakan orang tua dari Halwa dan Aska mengaku tidak akan menjual koleksi ular-ularnya hingga ular-ular tersebut besar, karena obsesinya ingin memelihara ular terbesar di dunia. Kabar gembira bagi Anda para penggemar boneka beruang imut dan lucu Teddy Bear. Di Beijing, Cina sedang digelar pameran boneka Teddy Bear untuk memperingati perayaan 111 tahun boneka beruang berwarna coklat ini. Pameran yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan terkenal di Shanghai ini menampilkan boneka Teddy Bear edisi terbatas yang berasal dari Museum Teddy Bear Korea Selatan dan juga dari berbagai negara lainnya. Yang paling mengesankan adalah boneka Teddy Bear buatan tangan setinggi 6 meter. Pastinya sangat menggemaskan ya boneka beruang ini. Pameran boneka Teddy Bear ini akan berlangsung selama 50 hari. Jadi jika Anda sedang berlibur ke Cina, mungkin bisa dikunjungi pameran ini.
Siput mungkin lebih dikenal sebagai hama bagi tanaman para petani. Namun di Thailand, siput ternyata bisa menghaluskan kulit wajah. Loh, siput yang merupakan hama bisa menghaluskan kulit wajah. Bagaimana caranya ya? Yakni dengan facial siput. Wah, ada-ada saja ya. Tapi begitulah adanya. Facial si makhluk bercangkang ini menjadi tren baru bagi masyarakat Thailand yang ingin menghaluskan kulit wajah mereka, terutama untuk para perempuan. Menurut ahli terapis, lendir yang diproduksi dari siput memiliki kandungan kolagen, elastin, allantoin, dan vitamin C. Kandungan tersebut membantu memperbarui kulit dengan menyingkirkan sel-sel kulit mati. Sebelum menjalankan tugasnya menghaluskan wajah, para siput ini diletakkan di dalam akuarium. Layanan facial siput ini hanya ada di spa di Chiang Mai. Siput-siput hidup ditempatkan langsung di wajah para pasien. Spa tersebut dibangun oleh dua pria asal Prancis pada tahun lalu. Keduanya mengimpor 100 ekor siput hidup dari negara asalnya. Nah, bagi Anda yang tertarik mencoba sensasi facial siput ini, harus membayar sekitar $30 Amerika Serikat atau sekitar Rp300.000 untuk 45 menit. Rencananya spa facial siput ini akan membuka cabang di Bangkok pada bulan depan. François memulai karir seninya 2 tahun lalu. Beruang slot ini punya teknik melukis khusus. They've got big lungs and they can suck things up, and then in the same breath they can exhale a huge amount of air. So we took this natural behavior of the exhale, we stuffed up one of those tubes full of paint, and we asked him to exhale through it, and that expels all of the paint onto the canvas, making these really cool paintings. Para seniman hewan di kebun binatang Smithsonian di Washington DC ini punya beragam teknik menggunakan cat tak beracun. Banyak yang menggunakan cakar atau kuku, ada juga yang lihai menggunakan kuas seperti gorila ini. Namun seperti halnya manusia, tak semua hewan tertarik menjadi pelukis. Painting is absolutely a choice. So it's very clear to us if an animal does not want to do a painting session. And if that's the case, we'll stop it right away. We'll choose another animal and give them the opportunity to do it. Namun François sang beruang tampak menikmati hobinya ini. When I set up the materials for a painting activity, he comes and sits next to them and waits until we're ready to start painting. Bagi yang tak suka seni lukis, musik bisa jadi pilihan. Intinya, berbagai kegiatan simulasi fisik dan mental ini diharap bermanfaat bagi hewan. Para penjaga hewan menggunakan sejumlah alat bantu, mulai dari tablet komputer hingga mainan. Ada juga manfaat tambahan. Every interaction between keeper staff and their animals creates some sort of bond. And hopefully, especially with enrichment sessions like this, it creates a stronger bond. Berbagai karya seni hewan ini sangat diminati pengunjung dan dijual di acara penggalangan dana kebun binatang. Niat mau liburan, ternyata nggak dapet tiket gara-gara apa coba? Yang pertama harus dilakukan adalah kita harus punya paspor ataupun visa, baru kita bisa keluar negeri. Oleh pikir dengan semudah itu bisa keluar negeri, ternyata nggak gitu ya Unikers ya. Ada katanya di dalam nih, kalau mau yang nggak pakai paspor sama visa, ada tiket umroh katanya. Dari sini ke Madinah, cuma naik onta.